memberikan dukungan. Nah, ada beberapa, spesifikasi atau identifikasi untuk memilih pemasok, di mana harga yang berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas bahan baku, dan juga berkaitan dengan, keandalan dalam pengiriman. Harga yang tepat memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan dengan jangka panjang. Jika perusahaan memilih kualitas bahan baku yang bagus, maka pelanggan akan lebih puas dan juga dapat mengurangi tingkat cacat produk. Serta pemasok memiliki kapabilitas untuk keandalan dalam pengiriman akan menjadi efektif dan terhindar dari keterlambatan. Memilih pemasok merupakan proses untuk ancaman dan pengendalian di dalam siklus pengeluaran. Ancaman yang dapat terjadi adalah harga dari bahan baku yang melambung tinggi untuk barang yang membeli produk berkualitas inferior, masalah kinerja pemasok, pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi, dan adanya penyuapan. Maka pengendalian yang akan dilakukan adalah ketika harga yang melambung untuk barang yang dibeli adalah salah satunya, yaitu meminta penawaran kompetitif untuk barang-barang mahal agar mendapatkan harga yang terbaik. Meninjau pesanan pembelian secara rutin untuk memastikan kewajaran harga, dan juga menggunakan anggaran sebagai alat kontrol. Apabila ancaman yang terjadi yang berkaitan dengan pembelian produk yang berkualitas dengan inferior, pengendalian yang bisa dilakukan adalah memelihara daftar pemasok yang disetujui, meninjau pembelian untuk memastikan hanya pemasok yang disetujui yang digunakan, menerapkan sistem pelacakan kualitas, meminta pertanggungjawaban manajer pembelian atas total biaya. Selanjutnya, masalah kinerja pemasok. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah mewajibkan pemasok memenuhi standar kualitas internasional seperti ISO 9000, secara aktif memantau dan mengukur kinerja pemasok menggunakan metrik yang relevan, dan ancaman selanjutnya pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi menggunakan konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pembuatan pesanan ke pemasok yang tidak terdaftar. Yang terakhir, ada kaitannya dengan ancaman yang berkaitan dengan penyuapan. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah melarang karyawan menerima hadiah dari pemasok, menerapkan rotasi pekerjaan untuk agen pengembalian, dan juga melakukan audit pemasok. Ancaman untuk mengurangi biaya dalam pembelian bahan baku, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Nah, salah satu yang dapat digunakan yaitu Electronic Data Interchange. EDI adalah teknologi yang memungkinkan adanya pertukaran informasi secara bisnis, secara elektronik antara perusahaan dan pemasoknya. Penggunaan EDI yang berkaitan dengan pembelian bahan baku dapat membawa banyak keuntungan dalam hal pengurangan biaya. Keuntungannya yaitu yang pertama yang berkaitan dengan penghapusan dokumen kertas, sehingga pekerjaan dapat dieliminasi dengan cara penggunaan tersistem. Selanjutnya, pengurangan lead time dan juga ada pengurangan kesalahan. Yang kedua, vendor manage inventory atau VMI. Strategi di mana pemasok diberi tanggung jawab untuk pengelolaan persediaan di lokasi pembeli. Yang ketiga adalah reverse auction.
Reverse auction adalah teknik pembelian di mana pemasok bersaing satu sama lain untuk menurunkan harga mereka dengan menurunkan harga mereka untuk memenangkan kontrak atau pesanan. Pelelangan terbalik. Proses ini sangat efektif untuk menghasilkan penghematan biaya yang signifikan, terutama barang dan jasa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu audit pre-award, di mana proses audit yang dilakukan ini sebelum kontrak diberikan oleh pemasok, diberikan kepada pemasok maksud saya. Proses ini juga digunakan untuk pembelian yang melibatkan tawaran formal dan juga perhitungan harga yang kompleks. Tujuan dari audit pre-award ini adalah untuk mengidentifikasi adanya potensi kesalahan atau ketidakcocokan nanti yang akan mempengaruhi harga akhir, atau mengkoreksi kesalahan sebelum tanda tangan kontrak itu ditandatangani. Untuk aktivitas bisnis besar kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan.